Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu sehat. Kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Darul Ulum Jombang. Kami akan melakukan praktik konseling, yaitu konseling kelompok menggunakan teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi adalah keterampilan seorang konselor dalam membantu konseli untuk menyadari adanya kesenjangan kata, bahasa, ataupun perilaku yang sebenarnya itu salah. Saya adalah Fajar sebagai moderator di sini, dan Mas Tony. Halo ya. Mas Tony ini sebagai kameramen. Dan Mas Anam sebagai seorang konselor. Halo. Nah, ini Mas Anam. Nah, terus yang jadi konseli siapa ya? Yang jadi konseli adalah tada! Mari kita sambut konseli. Ya, ini adalah persembahan dari kita semua untuk memenuhi tugas bimbingan kelompok dari Dr. Baharudin Al-Habsyi selaku dosen pembimbing kami. Baik, mari kita saksikan video praktikum kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Ya. Langsung silakan duduk sekalian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelas 12 semua ya. Iya Pak. Saya juga belum kenal dengan kalian. Kalian sudah kenal belum dengan saya? Belum. Sampai 3 tahun sekolah nggak kenal dengan saya, ini gimana? Nggak pernah masuk BK berarti? Enggak pernah. Oke, sebelum nanti kalian berkenalan, saya berkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Anam Mustafa, guru BK dari SMA Pancasila. Nah, selanjutnya untuk perkenalan kalian, mari kita melakukan semacam ice breathing, biar sebelum kita melakukan kegiatan itu pikiran kita itu fresh lah, pikiran kita itu nanti biar senang. Seperti gak ada masalah maupun ada masalah, betul ya? Oke, saya bisa minta tolong kita berdiri semua. Oke, nanti ice breathingnya seperti ini. Kalau saya bilang 1, tangan kanan dengan ke atas ngaco seperti ini. Kalau saya bilang 2, tangan kiri. Nah, seperti ini. Nah, gini loh. Nah, gini ya. Nanti kalau saya bilang 3, tangan kiri menangkap tangan kanan temennya. Kalau nanti ketangkap, yang ketangkap langsung perkenalan. Bisa dipahami ya? Oke? Oke, kita mulai. Konsentrasi ya. 1, 2. Ya, kok Facebook cek kalau saya. Oke, kita ulangi. 1, 2. Di atasnya dulu ya. Ini saya berarti menangan sama. Nah, 2. Oh, belum fokus. Kita ulangi lagi. 1, 2. 1, 3. Ayo, yang ketangkap siapa yang ketangkap? Yang ketangkap? Silakan dari ini silakan perkenalan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Ragendro dari SMA Pancasila Kelas? kelas 12. Kelasnya siapa tadi yang ketangkap? Oke, kamu dulu. Perkenalkan, saya Andriana Fitasari dari SMA 1 Pancasila kelas 12. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Aibri Fah, jadi nama Tika, kita dipanggil Tika dari kelas 12 SMA Pancasila. Oke.
Tadi yang pertama namanya panggilannya siapa? Negro. Negro. Panggilannya? Novi. Novi. Panggilannya? Vika. Oke, silakan duduk. Temennya ingat ini namanya siapa? Ingat? Ya. Bisa ingat? Oke, silakan duduk yang sudah berkenalan. Yang belum berkenalan agak merapat. Agak merapat. Oke. 1, 2. Oh, berapa fokus? Ayo. Ayo, berapa fokus kita ulangi? Konsentrasi ya. 1, 2, 1, 2. Konsentrasinya kurang. Ya enggak? Oke, kita ulangi. 1, 2, 1, 3. Ayo, kita mulai dari Masnya. Silakan berdiri. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dodi dari kelas 12 dari SMA Pancasila. Mas Dodi. Siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Putri Bayan Hamida, bisa dipanggil Putri, dari kelas 12 SMA 1 Pancasila. Nama saya Adini Nur Iksan Maria, bisa dipanggil Adini. Saya kelas 12 dari SMA 1 Pancasila. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Wida Selviana, bisa dipanggil Wida, saya dari SMA Pancasila kelas 12. Oke. Mas Dodi, Mbak Wida, Mbak Putri, Mbak Arin. Oke, silakan duduk. Oke. Pada kesempatan siang hari ini, kenapa kalian saya kumpulkan? Saya ingin melakukan sebuah bimbingan kelompok dengan teknik konfrontasi. Konfrontasi ini adalah teknik kalian itu nanti adalah semacam percakapan verbal, atau mungkin kalian itu nanti bisa saling membantu satu dengan yang lain dengan permasalahan kalian yang mirip atau hampir sama itu. Dari permasalahan itu mungkin saya akan menjelaskan tentang apa ya, permasalahan yang kalian hadapi ini kalau tidak segera diatasi akan menimbulkan hal yang sangat-sangat merugikan pada diri kalian. Apalagi kalian itu sudah kelas 12 gitu. Penilaian agar kalian bisa lulus juga pada perilaku kalian. Contoh yang pertama adalah perilaku membolos. Perilaku membolos apabila kalian sering absen atau sering bolos, itu akan menimbulkan apa ya? Rasa kalian itu akan juga ketinggalan mata pelajaran. Iya kan? Nanti akhir-akhirnya bolos, orang tua dipanggil, kalian juga kena semprot sama orang tua. Iya kan? Iya kan? Nah, yang kedua ada permasalahan di sini yang saya dapat laporan, yaitu yang kedua adalah sering ngantuk waktu di kelas. Sering ngantuk berarti kalian belum bisa manajemen waktu kalian. Iya kan? Waktu kalian itu harus ditata, jam berapa kalian tidur, jam berapa kalian berangkat sekolah. Jadi nanti kalian itu masih pelajar, masih siswa, belum waktunya kalian itu untuk bolehlah membantu orang tua. Tapi juga harus diperhatikan untuk waktunya. Waktunya, waktu kalian istirahat, waktu kalian bersekolah, waktu kalian untuk membantu orang tua. Kita itu juga manusia. Waktu tidur itu berapa jam dalam manusia? Dalam diri kita itu sehari itu badan kita itu istirahatnya dapat waktu berapa jam normalnya manusia? 8. 8 jam. Kalau 8 jam kalian pagi bangun jam berapa? Misalnya jam 5. Berarti harusnya kalian tidur jam 9. 9. Nah, gitu. Kalau kalian tidurnya lebih dari jam 9, berarti kalian itu sama aja belum bisa membagi waktu kalian. Gitu kan? Iya enggak? Oke. Jadi permasalahan, saya bertanya. Tadi kita sudah berkenalan ya. Ya. Mbak Arin, permasalahannya apa? Saya suka ngantuk pas waktu pelajaran. Ngantuk ya? Iya. Nah, ngantuk. Ketiga? Saya juga ngantuk. Ngantuk. Iya. Mbak Putri? Saya membolos, Pak. Saya juga membolos, Pak. Mbak Widi? Saya juga membolos, Pak. Saya mengantuk. Saya membolos. Membolos. Laki-lakinya satu, malah yang perempuan yang sangat luar biasa. Ya kan? Biasa. Laki-lakinya hanya satu yang kena masalah, yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Coba kalian uraikan kenapa kalian itu bisa sampai melakukan hal tersebut. Kita mulai dari Putri.
Coba diuraikan kenapa kamu itu bisa sampai ingin membolos itu loh, kenapa? Nah, bentar sebelum di ini. Nanti kalau si Mbak Putri menjelaskan atau menguraikan kenapa dia bolos, yang punya permasalahan hampir mirip atau mungkin yang nggak mirip, kalau memang bisa untuk memberikan pendapatnya silahkan. Kita di sini konseling kelompok, jadi tidak hanya saya yang berpendapat, tapi kalian juga berhak untuk memberikan komentar ke teman kalian. Setelah kita konseling kelompok ini, di luar kita itu sudah tidak ada masalah di dalam. Bisa dipahami kan? Bisa. Silahkan diuraikan permasalahan kenapa kamu itu sampai melakukan membolos. Coba diuraikan. Saya sering membolos itu karena saya tidak nyaman dengan teman sebangku saya. Lalu saya sebenarnya juga tidak terlalu suka mengikuti pelajaran akademik di kelas. Makanya itu kadang saya membolos itu ikut teman-teman yang sedang olahraga di lapangan atau apa gitu, saya ikut olahraga di situ. Jadi saya jarang mengikuti pelajaran akademik di kelas. Intinya tidak suka pelajaran di kelas, tapi suka pelajaran di luar kelas. Iya. Menurut yang lain mungkin ada pendapat. Ataukah ada pelajaran yang paling disukai? Ya, tidak ada. Tidak ada yang disukai sama sekali. Ya lebih ke pelajaran di luar kelas aja, kayak misal olahraga ataupun ekstrakurikuler daripada pelajaran yang akademik. Berarti sama sekali nggak ada yang disuka ya? Bukan sama sekali juga, cuma ya nggak yang Nggak suka gurunya mungkin? Ya kan disukai gurunya atau mata pelajarannya mungkin? Ya gurunya juga nggak terlalu enak menjelaskan gitu. Mungkin Putri lebih nyaman belajar di luar kelas. Ya, daripada di kelas itu tadi, karena teman sebangku saya itu nggak enak. Apakah setiap pelajaran itu atau memang pelajaran tertentu yang tidak disukai? Tergantung situasi juga. Tidak selalu saat pelajaran atau semua pelajaran, bahkan tidak ikut juga tidak. Tergantung situasi. Jadi saya langsung pertama yang membuat kamu bolos itu kamu tidak nyaman dengan teman. Teman sebangku. Kalau pindah kamu kira-kira gimana? Bisa nggak? Sama teman-teman itu sudah dibagi, kamu baru sama ini gitu. Artinya tidak ada Tidak ada rollingan, tidak ada pergantian teman sebangku. Berarti ya harus menerima tempatmu di mana itu. Iya. Kenapa nggak bicara sama gurunya? Nah, Protes ke gurunya? Oh, kemungkinan Mbak Putri itu takut ya? Karena musyawarah kelas sih. Iya, soalnya wali kelasnya pun sudah bilang semua itu diatur dan diselesaikan bersama-sama di kelas. Jadi ketua kelas itu sudah bertanggung jawab atas struktur kelas. Jadi semuanya itu tergantung sama ketua kelasnya. Gitu. ini ada pendapat lain sudah. Tapi kemungkinan kalau misalkan ngomong ke gurunya, kemungkinan itu boleh apa enggak? Kemungkinan ya? Belum pernah dicoba. Mungkin bisa mencoba dulu ke misalnya ketua kelas dulu, baru habis ketua kelas baru ke wali kelas. Mungkin bisa seperti itu. Supaya Mbak Putri juga bisa ikut pelajaran, bisa nyaman di kelas seperti itu. Bisa diterima itu masukannya? Bisa. Oke. Mbak Putri mungkin permasalahannya tadi membolos karena mungkin rasa tidak nyamannya di kelas itu karena teman sebangku dan tidak suka dengan beberapa mata pelajaran yang ada di kelas. Salah satunya mungkin bahasa Inggris ya paling tidak disukai. Bisa Inggris. Mungkin gurunya juga gimana? Saya juga kurang tahu. Nanti bisa saya koordinasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran itu. Oke, yang selanjutnya silahkan untuk Mas Yudi, permasalahannya tadi. Saya membolos. Saya membolos itu bermain game, Pak. Ya. Bermain game. Karena saya suka bermain game dan di luar itu saya sering ikut lomba-lomba itu, Pak. Turnamen seperti Ya. itu. Jadi sama pelajaran itu saya
kurang begitu suka. Kurang nyaman. Ya, di samping gurunya juga nggak enak, saya juga kurang kan bisa mengikuti pelajaran itu Pak, karena saya fokus di game. Tapi kan kamu juga harus tahu bahwasanya kamu itu masih siswa. Dan tugas kamu itu sekali lagi, siswa itu tugasnya masih ke tahap yang belajar. Iya. Kalau kamu nanti masih kecanduan game, kalau nggak naik kelas gimana? Kira-kira. Saya sendiri yang rugi Pak. Nah, iya kan. Sekarang kan kamu sudah kelas 3. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat untuk Mas Dodi. Ya mungkin Mas Dodi bisa mengurangi. Nah, menguranginya dengan cara gimana? Dengan cara gimana? Ya. Mbak. Dengan cara apa ya? Yang memprioritaskan untuk belajarnya. Berarti gamenya itu harus ya mau nggak mau ya harus dikurangi. Sebentar lagi kamu juga akan melakukan rentetan. Ini sudah semester genap ya, sudah mulai rentetan kelas 3 itu sudah mulai rentetan ujian, report dan lain-lain. Kalau kamu nanti mau nggak mengikuti ya, kamu akan bersama dengan adik kelas kamu tahun depan. Ya, jadi seperti itu. Apakah Mas Dodi tidak ada waktu setelah pulang sekolah jika ingin bermain game? Ya ada sih Pak. Kurang gitu ya. Ya saya kan kurang suka gimana ya sama pelajaran. Ya, Apakah karena juga Mas Dodi sudah kecanduan game? ya mungkin itu. Indikatornya ternyata juga bukan hanya kecanduan game, tapi juga memang juga malas di kelas, malas pelajaran. Gitu ya. Iya kan? Berarti alasannya atau indikatornya itu tidak hanya dengan kecanduan game, tapi juga memang juga malas gitu. Pelajaran yang paling kamu sukai itu apa? Yang paling kamu sukai? Saya suka pelajaran agama Pak. Agama. Yang paling tidak kamu sukai? Matematika. Pokoknya eksak dua. IPA. Sains. Ya itu. Banyak yang tidak disukai gitu. Ini kalau tidak lagi ini bahaya ini. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ada masukan lagi. Apakah di kelas ada teman bermain game ya? Oh, ada tapi satu yang banyak itu di luaran Mbak. Luar waktu kopi, waktu pulang sekolah itu banyak. Kini apa? Kamu Mobile Legends itu. Mobile Legends soalnya itu kalau nggak salah butuh 5 orang untuk main Mobile Legends. Iya kan? Ya, grup ya. Kalau di kelas ini 1 kan pasti cari 3 lagi. Jadi untuk pesan saya sama Mas Dodi, segera dibagi waktunya antara game dan pelajaran. Kita mengingat kamu itu sudah kelas 3, sebentar lagi ujian. Kalau nggak lulus ya konsekuensinya kamu sendiri yang rugi. Kamu mengulang, kamu mengikuti pelajaran dengan adik kelas kamu yang sekarang kelas 2. Bisa ya? Ya, bisa. Bisa diterapkan ya setelah ini. Ya, Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Siti, monggo. Ya, kalau saya itu sering ngantuk karena di rumah membantu orang tua Pak. Sampai jam berapa? Karena kan orang tua saya buka warung, Ya. kopi sampai jam 12 malam. Gitu. Berarti membantunya sampai jam 12 iya, sampai malam. jam 12 dan sampai rumah pun kadang-kadang tidak bisa tidur sampai jam 1 atau 2 baru bisa tidur. Pulang sekolah jam? Sekolah itu jam 3. 3 kan ya di sini. Berarti mungkin di rumah membantu. Mungkin dari teman yang lain. Ini nanti kalau mungkin untuk Mbak Siti ini pembagian waktunya yang belum bisa mungkin ada masukan dari teman-teman. Saya mau tanya, apakah tidak ada yang membantu untuk menjaga warung itu selain orang tua? Tidak ada. Kan saya kakak saya kan sudah menikah. Sedangkan saya kan anak yang paling akhir. Jadi yang di rumah itu. Oh berarti di rumah itu ada ayah, ibu sama Mbak Siti? Iya, saya Oh saja. ya. Ada lagi? Mungkin? Saya Pak. Sebentar, permasalahannya ini belum tuntas. Oke, ini permasalahannya itu sering ngantuk karena membantu orang tua sampai larut malam, iya kan? Karena membantu orang tua
menjaga warung sampai larut malam. Tapi ini Mbak ya, kalau bisa kasih pemahaman ke orang tua bahwasanya sampai itu masih siswa dan harus bisa membagi antara membantu, boleh membantu, tapi juga harus bisa menerapkan. Jangan sampai kegiatan kamu di sekolah itu terganggu, nanti kaitannya dengan penurunan nilai. Ya, jadi mungkin boleh membantu, tapi paling tidak harus ada jam yang harus diperhatikan. Maksimal kita tadi kan dari awal sudah, kita itu manusia, jam istirahat kita itu dalam sehari adalah 8 jam. Iya kan? Jadi kalau kita bangun jam 5, kita jam 9 malam harus sudah tidur. Itu ya, silakan dibagi waktunya untuk antara membantu orang tua dan untuk sekolah dan belajar, biar waktu di kelas nggak ngantuk. Nanti dijelaskan ngantuk. Nah, iya kan? Oke, silakan untuk Mbak Vika. Permasalahannya Permasalahan saya itu sama ya? hampir sama, Hampir Pak. sama. Silakan. Saya itu membantu orang tua jualan sayur di pasar dan bukanya itu kan 24 jam. Ya. Nah, saya membantunya itu sampai jam 2. Jam 2 itu kadang baru Jam 2 pagi itu? Iya. Jam 2 itu baru habis sayur-sayurannya. Biasanya jualannya itu sayur kayak timun, terong, seperti itu. Banyak sih, Pak. Sampai kamu berapa saudara? Saya 6. 6. Kakak, adik, Sudah nikah semuanya. udah nikah semua. Berarti sama dong dengan Mbak Siti. Anak paling akhir. Iya, dan rumahnya kan jauh-jauh. Kalau untuk membantu kan ya nggak bisa kan. Sampai jam 2 loh ini waktu. Terus waktu istirahat kamu itu hanya berapa jam? Ya, Coba dihitung. ya cuma sedikit sih, Pak. 3, 4. Jam berapa bangunnya? Jam 7? Bangunnya jam 5. Kan sekolah. Iya. 3, 4, 5. Loh, istirahatnya luar biasa loh. Istirahatnya hanya 3 jam. Dan ya itu pernah saya tidur di kelas itu gara-gara itu. Sering tidur atau sering ngantuk? Sering tidur ya, sering ngantuk juga. Antara itu sama tidur sama videonya. Jadi gitu. Sama permasalahannya kan tadi saya katakan kan agak mirip, gitu loh. Pembagian waktu coba kasih pemahaman ke orang tua bahwasanya kamu itu masih siswa, boleh membantu tapi jangan sampai meninggalkan tanggung jawab kamu itu sebagai siswa. Iya, itu nanti maksudnya kamu itu harus bisa membagi waktu. Intinya hanya kalau nanti kamu sudah bisa membagi waktu, insya Allah nggak ngantuk. Ya, apa kamu setelah sekolah jam 3 pulang ini langsung membantu? Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak. Jadi kan ada waktu untuk istirahat juga kan? Iya. Tapi kan ya jam 2 itu seringnya pulang kan jam 2. Itu kan penyebabnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Mbak Vika. Tadi juga terima kasih untuk teman-teman atas pendapatnya. Biar setelah ini mungkin yang kurang waktu bisa untuk membagi waktunya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Monggo Mbak Vida. Mbak Vida ya tadi? Iya. Silakan. Saya itu suka membolos, Pak. Nah, membolos saya itu waktu pertengahan jam pelajaran karena biasanya materi dari gurunya itu membosankan. Apalagi kalau waktunya matematika. Soalnya dari gurunya juga tidak berapa. Yaitu Ya supaya hitung-hitungan. Iya. Kalau hitung duit suka nggak? saya suka. Kayak hitung uang ya, hitung Iya. uang suka nggak? Suka. Hitung aja loh ya. Itu sudah sangat suka. Jadi untuk teman-teman mungkin ada masukan atau pendapat untuk Mbak Vida? Itu sebenarnya bagaimana? Nah, biasanya kalau ada tugas gitu kan, ada tugas itu biasanya gurunya itu kalau ada siswa yang nggak bisa mengerjakan itu langsung disuruh maju dihukum. Ya, Dukungnya? ya kadang itu dihukum berdiri dengan satu kaki seperti itu. Gel. Iya. Apakah nggak protes ke para siswa? Biasanya kan ada pengaduan dulu, belum sampai ke situ sih Mbak. Bulusnya biasanya kemana? Bulusnya biasanya kemana? Ke kantin Pak. Ke kantin. Iya. Di kantin ada tempat khusus untuk orang bulus kan? Iya ada. Ada? Iya. Sama teman biasanya. Semayang berarti ya? Iya. Janjian dulu, kalau mau bulus itu janjian dulu. Tapi kalau
hal bolos itu kamu lanjutkan, menurut kamu baik nggak menurut kamu? Tidak baik. Nah, kalau sudah tahu tidak baik, sampai sekarang masih dilanjutkan tidak? Masih Pak, soalnya karena saya membolosnya itu setiap mapel waktu matematika saja. Hanya waktu Iya. mapel matematika. Padahal nanti di ujian itu matematika yang masuk, Iya. ya enggak? Iya, betul. Malah waktu mapelnya matematika kamu tinggal. Besok berarti kondisi ngitung duit Iya. ya? Itu kondisi wayang. Wayang apa itu? Wayang pelajarannya di matematika, cuman ngitung uang lah. Iya. Gitu lah. Iya Pak. Apa jawabannya harus benar? Salah. Kan Terus? tidak bisa mengerjakan. Terus Kalau nggak nilainya? gitu bisa nyontoh ke temannya Pak. Nah, itu masalah lagi itu malah. Copas gitu ya. Iya. Menurut kalian gimana ini? Menurut teman-teman yang lain baik nggak? Ada seperti Mbak Ida? Tidak baik, Pak. Nggak baik ya? Iya. Terus kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh Mbak Wida untuk mengurangi atau mungkin nggak bisa kan kalau misal langsung merubah secara nanti dari yang sering bolos terus nggak bolos kan juga nggak bisa pelan-pelan. Menurut kalian apa yang harus dilakukan? Pelan-pelan. Ya, Pelan-pelan saja gitu. Soalnya kalau Kan itu loh. kalau langsung kan nggak mungkin bisa jadi Iya, pelan-pelan. mungkin semua itu butuh Proses. Silakan. Gimana? Mungkin ada lah kalian mungkin ngerti, mungkin punya cara-cara lah untuk mengurangi hal tersebut. Coba. Mungkin ya Pak, bisa bilang sama guru mapelnya matematika saat misal ada murid yang tidak bisa atau belum bisa atau bahkan lupa mengerjakan PR. Mungkin kalau mengerjakan PR itu memang kesalahan pada siswa. Yeah. Namun kalau ada siswa yang belum bisa, itu kan bisa bukannya punishmentnya, hukumannya itu tidak sampai seperti itu gitu loh, maksudnya itu kan bisa dibicarakan baik-baik, kayak guru mapelnya itu bisa lebih diberi masukan gini loh Bu, anak-anak itu nggak suka seperti ini, nggak suka seperti ini, nggak mau seperti ini, makanya menyebabkan siswa-siswa yang tidak suka dengan cara seperti itu menjadikan siswa itu membolos. Contohnya Mbak Wida seperti ini, itu Pak. Berarti nanti, nah menurut Mbak Putri, jadi nanti Mbak Wida itu harus ngomong dulu ke guru mapelnya. Maksudnya ngomong itu bukan ngomong saya nggak suka dengan Iya, mapel Anda Pak. Nah seperti itu juga gimana etikat baik, maksudnya Pak, kalau ngajar saya TK itu ya jangan seperti itulah, gitulah. Saya ini kan nggak bisa, tapi kalau malah dihukum seperti itu saya malah takut untuk masuk. Gitu. Ya, dibicarakan dulu dengan guru mapelnya gimana baiknya, mungkin soalnya di suatu di BK itu tidak ada siswa yang bodoh. Nah, jadi siswa itu pasti ada kelebihannya masing-masing, nggak bisa di MTK, mungkin di bahasa Indonesianya nilainya bagus, seperti itu. Jadi gimana kalau juga nanti bisa menyeimbangkan antara nilai tersebut, gitu loh. Nilai MTK 0, bahasa Indonesia 100, bahasa Inggris 100, yang satunya tadi 100, lulus dah. Kan juga nggak bisa toh untuk nilai ijazah masa 0, seperti itu ya. Mungkin masukan dari Mbak Putri bisa dimengerti. Ya, bisa Pak. Saya. Jadi coba konsultasi dulu dengan guru. Jadi kalau ngajar itu jangan seperti itu toh Pak. Saya itu takut kalau ngajar seperti itu. Ya, atau mungkin misal Mbak Bidanya nggak berani bilang sama wali kelasnya kan karena takut sudah keseringan tidak masuk, protes. Lah kan Mbak Bidanya juga nggak berani, ya mungkin ada bantuan dari Bapak Anam untuk bilang kayak konsultasi sama guru mapel, ini murid ini tuh begini seperti ini kan gitu. Nah, inilah fungsinya kita melakukan semacam counseling kelompok seperti ini. Kita temukan jalan keluarnya itu bagaimana nanti. Mungkin nanti saya juga bisa membantu, saya konfirmasi dengan guru mapel atau guru kelas untuk bagaimana menangani kalian ini agar perilaku keburukan dari itu menurun. Nah, ini juga untuk kebaikan kalian.
Oke, bisa dimengerti Mbak Wida ya? Oke, kita lanjut ke Mbak Novi. Permasalahannya apa tadi? Saya suka membolos, Pak. Juga suka membolos. Aduh, bisa wedok kan? Oke, silakan dibolehkan. Kenapa bisa sampai sering membolos itu? Biasanya saya membolos itu di kantin. Di kantin juga? Ya. Tapi nggak pernah ketemu sama Mbak. Gak pernah ketemu sama Mbak Wida. Jamnya berbeda berarti. Biasanya kalau di kantin itu biasanya tidur, kalau nggak nongkrong sama teman-teman yang lain. Terus kenapa apa penyebabnya kamu itu sering bolos itu apa? Ya suka saja gitu, Pak. Kenapa? Suka. Suka bolos? Iya. Bolos itu malah nggak ada permasalahan apa-apa tapi suka bolos gitu ya? Biasanya jenuh di kelas. Jenuh dengan mapelnya atau jenuh dengan gurunya atau jenuh dengan temennya? Jenuh sama pelajarannya. Sama pelajaran. Sama temennya nggak ada yang gitu? Iya. Biasanya ada satu teman saya yang di kelas juga suka membolos, Pak. Ada temennya berarti ya? Ada dukungan ya? Ya, soalnya kan ada teman saya yang bolos berarti kan ada dukungannya. Ada yang ngajak. Oke, dari teman-teman ada yang ingin mau memberikan pendapatnya mau? Oh, berarti Mbak Novi itu ikut-ikut temannya seperti itu. Ikut temennya atau ngajak temennya? Iya. Ya biasanya ngajak juga. Biasanya ikut gitu ya? Biasanya ngikut juga. Janjian gitu ya. Gantian gitu ya? Apakah setiap hari seperti itu Mbak? Enggak. Cuma kalau jenuh saja di kelas. Berarti sering jenuhnya atau sering tidak jenuhnya Mbak? Sering Sering jenuhnya ya? Sering jenuhnya ya? iya. Ya mungkin kan Mbak bisa ini Mbak Novi bisa menguranginya kejenuhan itu dengan cara apa itu di kelas untuk Ya. untuk mengikuti pelajaran maksudnya seperti itu terus juga apa Tergantung suasana kelasnya juga. Ya kamu mungkin buat kamu jenuh itu kan mungkin dari sisi mapelnya, dari temennya, dari gurunya. Nggak ada apa di kelas itu yang bisa membuat kamu semangat untuk di kelas gitu. Nggak ada. Pacar mungkin. Pacar mungkin, jangan. Teman dekat lah. Teman dekat mungkin nggak ada. Kalau teman dekat sih ada. Ada. Nah, seharusnya maksud teman dekat yang tidak bolos. Ya. Seharusnya kan kalau ada teman dekat kan harus semangat loh sekolahnya. Iya kan? Iya, Pak. Jadi sama permasalahannya itu jenuhan, mungkin di teman itu ada, di kelas itu ada temannya, dukungannya ada, ayo bolos. Sesuk gentenan sampan sing dijak, kalau teman ayo bolos. Sesuk nih sampan sing ngejak ayo bolos ayo. Jadi kebiasaan bolos malah, Iya. kebiasaan bolos. Iya. Terus absennya dalam satu semester itu kamu terus berapa? Biasanya kan itu, Pak. Sisi sendiri. Bisnis sendiri. Pada kelas kamu terus gimana? Gak pernah ngecek berarti? Enggak pernah. Nah, ini perlu tindakan saya dengan koordinasi dengan pihak kesiswaan dan pihak wali kelas kaitannya dengan wali kelas yang tidak terlalu ngopeni lah sama kelasnya. Sama masuk absen di sini aja enak yang ngomong. Itu Mbak Novi, mungkin pendapat dari yang lain mungkin untuk bantu bisa. Apa itu teman kamu nggak ada yang kayak Mary gitu kan? Soalnya kan ngisi absen sendiri tanda tangan. Enggak ada. Kalau di kelas itu kalau papanya. Komparnya itu di negatif atau positif? Ya. Berarti menutupi Bolos aja didukung loh. Bolos aja didukung loh Biasanya ini. balasnya itu, Pak. Kenapa? Ya saling menutupi gitu. Setelah kamu ini. Besok insya Allah saya akan konfirmasi ke pihak wali kelas dengan bakal siswaan agar nanti juga tidak berkelanjutan masalah seperti ini ya. Ya, Novi. Jadi buatlah kamu itu nyaman di kelas yang mungkin adanya teman dekat atau apa itu buat senyaman mungkin gitu ya. Oke. Yang belum tadi siapa? saya. Oh, Oke. Ya. Terakhir ya. Terakhir ya di sini. Silakan bermasalahnya apa? Saya itu kan suka ngantuk di kelas, Pak, karena memang padatnya keseharian saya. Iya. Latar belakang saya kan
di keluarga yang biasa-biasa saja. Ya. Ayah saya juga bekerja di luar kota, ibu saya sakit, kemudian adik-adik saya masih kecil-kecil. Jadi yang Berapa bersaudara? 3, ya, Kamu yang paling tua. paling tua? Iya, paling tua. Nah, dari keseharian kan saya sekolah, pagi sekolah, kemudian pulang sekolah kan. Kalau saya kan suka ekstrakurikuler, jadi saya mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja sih ekstrakurikulernya? Ya pramuka, ya paskib, ya apa namanya? Ada pokoknya banyak lah Pak. Pokoknya hampir semua ya, hampir semua tuh Kalau saya. kamu semua ekstra kamu Enggak, hampir. Hampir. Ya, yang saya suka aja. Kemudian pulang sekolah kan itu jam 4. Ya, Jam itu 4. sudah fokus dengan Ekstrakurikuler, iya, udah semua. Kemudian jam 4 pulang. Kemudian terus yang mandiin adik saya, terus membersihkan rumah, terus apa yang nyuci. Pokoknya segala kegiatan rumah tangga itu hampir semua juga saya, karena ibu saya yang sakit dan dan ayah saya juga tidak ada di rumah. Terus juga yang membantu, pokoknya yang pekerjaan rumah itu saya semuanya. Di tepuk tangan Mbak Arin. Luar biasa. Sekolah pagi ekstrakurikuler, pulang masih Iya. adik, masih rumah tangga, ngepel, nyapu dan lain-lain dengan ibunya. Iya. Semangat Mbak Arin ya. Iya. Belum lagi kalau malam itu kan, kalau anak kecil kan suka rewel. Nah itu yang bikin saya ngantuk di sekolah itu ya itu. Ya, terus kalau seperti itu berlanjut, menurut Mbak Arin baiknya? Ya nggak baik Pak, makanya saya itu juga kadang-kadang bingung. Saya itu harus gimana menyikapinya dengan yang seperti apa. Saya sempat memikirkan saya berhenti untuk ekstrakurikuler. Ya. Jadi kegiatan saya berkurang. Kemudian saya juga pengen ayah saya itu kembali ke rumah. Maksudnya apa ya? Nyari pekerjaan yang di sekeliling aja gitu. Cuma belum terlaksana aja. Nah, dari permasalahan Mbak Arin ini kan mungkin pendapat dari yang lain mau saya pendapat sama dari permasalahan ya Bingung. bingung Iya, terlalu kompleks. Iya. terlalu kompleks ya permasalahannya jadi nggak ada celah. Soalnya juga memenuhi kewajiban di sekolah, Iya. kewajiban di rumah, gitu. Jadi bukan kalau salah ya nggak Kalau dikatakan salah tidak, Iya. tapi tugas dari seorang kita kembali lagi dari tugas siswa itu apa? Kalau kamu ngantuk nggak paham pelajaran, efeknya juga nanti ke Iya. iya kan? Jadi ya boleh seperti itu, maksud saya boleh seperti itu, karena kamu juga tugasnya juga sangat padat membantu orang tua sama seperti itu, tapi jam istirahat untuk kamu sendiri juga harus diperhatikan. Gitu. Nggak ada, maksudnya gini, orang kecapean siang tidur di sekolah, kalau ngantuk kan pasti indikatornya pasti nanti tidur. Iya, jelas. Nggak mungkin tidak, apalagi kalau nggak diajar 1 atau 2 jam, ya itu aja. Iya. Ya kan? Jadi seperti itu. Untuk ini sama tadi dengan yang lain, untuk manajemen waktunya di press lagi. Maksudnya diganti apa? Jam sekian saya harus seperti ini, jam sekian saya seperti ini. Kalau dulu mungkin saya itu gini. Ini saya itu membuat jadwal. Jadwal itu saya tulis sendiri di kertas, saya tempelkan di kamar. Jadwal saya jam sekian itu ini, jam sekian itu ini. Iya. Jadi agar waktu di sekolah ya sekolah, waktu ekstra ya ekstra, waktu nanti di rumah dengan orang tua ya itu ya. Iya. Jadi yang lain Terus Pak, saya mau tanya, untuk ayahnya Mbak Arin itu kan kerja di luar kota. ya. Sedangkan Mbak Arin kan mengurus semuanya toh tentang permasalahan di rumah itu. Apakah itu harus dirundingkan ke orang tua dulu? Oke, pertanyaannya kan mungkin yang berunding itu Mbak Arin sama ayahnya. yang berunding itu nggak ada sama ayahnya Iya. atau itu gitu.
itu kan masalahnya nanti masalah keindahan keluarga. Jadi kalau masalah seperti itu nanti mungkin Mbak Arin dengan nggak bisa kalau Mbak Arin dengan langsung ke ayahnya. Mbak Arin itu harus, mohon maaf, harus konsultasi dengan ibunya. Iya. Ibunya sakitnya itu sakitnya apa? Ya kayak ya sudah sakit tua gitu loh. Sudah tua ya. Iya. Nah, jadi mungkin kan si bapaknya sendiri karena kerja jauh itu karena untuk mencukupi kebutuhannya itu juga. Karena nanti Mbak Arin inginnya ayahnya itu kerjanya di yang dekat-dekat. Ya. Cukup nggak? Kan pasti seorang ayah itu kan mikirnya juga seperti anaknya ini juga yang paling apa tua juga masih sekolah, nanti belum adik-adiknya lagi kan gitu toh. Kalau nanti ayahnya di rumah kan malah biaya kita juga, ekonomi kita juga nggak tahu gitu loh. Sekarang juga ada pekerjaan seperti ini. Konsultasi kalau Mbak Arin ke orang tua langsung ke ayahnya, saya katakan lebih baik jangan dulu, lebih baik ke ibunya dulu. Nanti biar ibunya yang ngomong ke ayahnya. Oke, mungkin konseling kita hari ini cukup. Kita kalau memang nanti setelah kita konseling ini, saya minta harus ada perubahan pada perilaku kalian, ya. Konseling bolos, suka ngantuk, itu pasti bisa diatasi dengan cara-cara tersebut yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman, termasuk juga saya. Jadi seperti itu. Cara saya manajemen waktu untuk yang ngantuk, ya. Yang suka bolos, carilah kesibukan yang menyenangkan di dalam kelas biar kalian itu enggak bolos, ya. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti ada kekurangan atau mungkin kalian kurang puas dengan hasil kita hari ini, silahkan kita janjian lagi, kita bertemu di hari apa yang nanti mungkin kalian juga kosong, saya juga kosong. Itu dari saya, terima kasih. Ada perkataan dan salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke kelas, silakan. Terima kasih Pak. Bagaimana teman-teman videonya tadi? Nah, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar menjadi seorang konselor. Begitulah video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya.